Keempat, perkawinan siri yang berujung tragedi rasanya tidak ada yang selegendaris dan sefenomenal pengalaman Raja Dangdut Rhoma Irama dengan Angel Elga. Diam-diam di tahun 2005, Rhoma meminang wanita blasteran Solo Manado lawan mainnya di serial Ibnu Sabil. Semua terbongkar ketika Rhoma tertangkap kamera infotainment muncul di apartemen Angel di kawasan Cibubur, Jakarta Timur dan keduanya bertengkar hebat. Puncaknya Angel pun jatuh pingsan, sementara Rhoma sendiri jatuh sakit. Ustadz Aswan mengakui berpoligami. Benarkah pernikahan siri selebritis sering berakhir tragis? Poeli Sugigi bulan madu, Ferry Anggara malah jatuh pingsan. Benarkah Cika cemburu dengan kemesraan Wilona dan Stefan William? Perkawinan siri sesungguhnya lumrah di kalangan selebritis, bahkan beberapa melakukannya lebih dari satu kali, seperti komedian Wildan Delta alias Kiwil, pengacara nyentrik Farhad Abbas, vokalis kangen band Andika Mahesa, serta si Raja Dangdut Rhoma Irama. Mereka berempat menikah siri bahkan lebih dari satu kali, namun ironisnya semua berakhir tragis dengan konflik. Ustadz Aswan mengakui perkawinan siri dengan Rima tahun 2011 itu juga status putrinya yang kini berusia 3 tahun. Dari penelusuran diketahui, ada 2 penyebab kuat perceraian, yaitu perhatian kepada anak yang dirasa kurang dan kabarnya istri pertama Ustadz Aswan menentang keras praktek poligami. Tentang istri yang pertama, yaitu yang sekarang jadi istri saya, bahwa setelah melahirkan beliau datang berkunjung. Kemudian menggendong anak saya. Setelah itu beliau memberikan ucapan selamat dan memberi kado. Ada juga sini. Kalau dari awal saya tahu, Mas, istri pertamanya tidak akan pernah mau dipoligami, saya tidak akan mau menikah dengan beliau. Karena memang saya pun sebenarnya adalah wanita yang tadinya anti berpoligami. Menurut saya untuk apa berpoligami? Karena biarpun tidak berlebihan, alhamdulillah saya bisa menghidupi anak saya. Kasus Ustadz Aswan mempertegas fakta betapa tidak mudahnya menjalani perkawinan siri. Berikut ini adalah 4 selebritis yang melakukan perkawinan siri lebih dari 1 kali dan selalu berakhir tragis. Pertama, perkawinan siri pengacara kontroversial Farhad Abbas dengan Regina Adriani Saputri. Sebelumnya tanggal 8 Februari 2001, ia pernah menikah siri dengan seorang janda bernama Rita Tresnawati yang memberi Farhad seorang anak laki-laki. Ironisnya, 2 perkawinan siri Farhad itu berujung dengan konflik. Farhad menolak cerai Regina tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya Regina merasa dicampakan. Sampai detik ini, keduanya terus berseteru, kabarnya juga meributkan mahar kawin siri. Hari ini nggak ada nyesel ya, karena dari awal sudah tahu watak karakternya kayak gimana. Jadi bagi saya jalanin aja, nggak ada yang disesalin. Biasanya yang nyesel itu yang banyak berbicara dan berkoar-koar. Kedua, perkawinan siri berujung konflik juga dijalani komedian Wildan Delta alias Kiwil dengan istri keduanya, Meggy Wulandari. Puncak konflik rumah tangga Kiwil terjadi beberapa minggu lalu di Bandara Soekarno-Hatta. Meggy yang menuntut untuk dicerai justru dibalas amuk Kiwil. Meggy rupanya cemburu, Kiwil lebih memperhatikan Rohimah. Nggak adilnya di mana? Yang istri pertama dibikinin rumah. Apa sih istri pertama bilang ini rezeki saya? Oh iya tahu. Istri kedua rumahnya beli sendiri. Aku sih jujur aja, aku jealous gitu, jealous artinya. Gitu banget gitu. Sementara dia care dengan urusan dia sana di dak beli keramik ini. Sementara rumahku sendiri aku yang pusing. Dan sampai saat ini aku masih punya tanggungan sama tukang dan itu di luar tanggung jawab Mas Kiwil. Keadilan itu satu rumah sama-sama satu rumah, satu mobil sama satu mobil, nggak begitu. Hati, perasaan. Ketiga, perkawinan siri tragis dialami pula oleh mantan vokalis kangen band Andika Mahesa. 2 kali pria asal Lampung itu melakukan pernikahan siri dan ironisnya semua berakhir tragis. Pertama, Andika menikah dengan perempuan bernama Anggi yang ditemuinya di sebuah klub malam.
Tak lama setelah memiliki anak, Andika menceraikan Anggi, kabarnya demi mendapatkan seorang model bernama Nadine. Ironisnya, Andika kembali menikah siri dengan Nadine. Tragedi pun pecah ketika perkawinan baru genap 1 bulan, Andika lagi-lagi menceraikan Nadine. Parahnya bukan hanya jarang menafkahi istri sirinya, Andika juga dituduh melakukan tindakan penganiayaan atau KDRT baik kepada Anggi maupun kepada Nadine. Sebenarnya, bagaimanapun permasalahan rumah tangga itu adalah permasalahan yang sebenarnya harus diselesaikan secara baik-baik. Nggak boleh keluar kamar, apalagi sampai keluar rumah. Keempat, perkawinan siri yang berujung tragedi rasanya tidak ada yang selegendaris dan sefenomenal pengalaman Raja Dangdut Rhoma Irama dengan Angel Elga. Diam-diam di tahun 2005, Rhoma meminang wanita blasteran Solo Manado lawan mainnya di serial Ibnu Sabil. Semua terbongkar ketika Rhoma tertangkap kamera infotainment muncul di apartemen Angel di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, dan keduanya bertengkar hebat. Puncaknya Angel pun jatuh pingsan, sementara Rhoma sendiri jatuh sakit dan harus memakai kursi roda. Rhoma akhirnya mengakui perkawinan sirinya sekaligus menjatuhkan talak cerai. Dzalika adna alla ta'ulu. Adil itu adalah lebih dekat kepada tidak menganiaya perasaan perempuan. Bagaimana menjaga perasaan istrimu agar nggak sakit hati? Di situ kesulitannya. Kalau bisa, ya monggo. Bisa nggak? Perkawinan siri bukanlah hal yang mudah untuk diterima, tetapi pernikahan adalah pilihan untuk dijalani atau diresmikan. Sementara itu kejutan muncul dari Po Eli Sugigi. Dikabarkan pisah ranjang Po Eli dan Ferry malah berbulan madu romantis. Celakanya bukannya bahagia, Ferry malah jatuh pingsan. Po Eli pun panik. Lalu benarkah Ferry mengidap penyakit jantung? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Dia kan takut, kita naik kuda-kudaan aja ntar ya. Oh ya Allah. Ya, kuda-kuda. Enggak apa-apa, kuda-kudaan dulu aja, Pi. Ada satu permainan. Permainan unik sekali. Orang makan orang. Po Eli Sugigi memang selalu identik dengan keseruan. 2 minggu setelah pernikahan, Po Eli dan suaminya yang 21 tahun lebih muda, Ferry Anggara, akhirnya punya kesempatan menikmati bulan madu. Ditemani putri bungsunya, Ulfi, Po Eli dan Reski Aditya KW ternyata memilih lokasi bulan madu yang tak lazim, yaitu sebuah wahana permainan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Kemarin keduanya tampil romantis, seakan menjawab serangkaian prasangka buruk yang mengabarkan biduk mereka bermasalah, bahkan sempat diisukan pisah ranjang. Namun pasangan beda generasi ini memang terhitung unik karena mudah meledak dan terlibat cekcok dengan hal-hal remeh-temeh seperti terekam kamera Kabar-Kabari kemarin. Saya takut, saya baru sadar sebenarnya. Ya, maaf ya. Yang lebih ganteng lain dari kamu nggak kaget sama saya? Jangan tahu. Cuma kata Melani, itu kata Melani. Kata hati kamu, kata Melani. Jangan sombong, jangan merasa ganteng. Saya juga cantik loh begini. Jangan jelek ya. Pulang. No! Salah masuk! Oh, ini ya Pak. Pak, orang kampung Pak. Apa? Orang malu-maluin aja. Ini apa ini? Jangan lagi. Norak banget itu. Norak banget. Ini asap dari mana ini? Bukan asap. Itu kayak blower air. Tiba di wahana permainan, Eli Sugigi langsung bernafsu mengetes nyali Reski Aditya KW yang ternyata belum pernah menginjakan kaki di kawasan Ancol itu. Wanita berumur 44 tahun itu pun langsung memboyong suaminya ke sebuah wahana luncur yang sederhana.
nggak tegang yang ini mah, nggak tegang. Takut nih. Pas naik ada turunan kan. Belokan.